Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rizka Puspanggara Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang data mining, data dan dataset. Nah, di sini kita ke materi yang pertama. Di sini ada pengertian data mining. Data mining itu proses pengumpulan sebuah informasi penting pada suatu data yang berukuran besar. Nah, untuk pengumpulannya ini bisa dilakukan melalui proses penghitungan statistik, matematik maupun teknologi AI atau artificial intelligence. Nah, istilah dari data mining ini adalah knowledge discovery, berarti penambahan data. Nah, membentuk sebuah tool untuk melakukan analisa teknik penyaringan informasi secara lebih akurat. Nah, teknik ini biasanya menemukan beberapa pola tertentu yang masih memiliki relevansi dengan goals atau instruksi dari pengguna atau user. Nah, selanjutnya di sini ada proses data mining dan knowledge discovery in database atau KKD. Nah, di sini ada data cleansing, yaitu fase di mana data masih tidak lengkap, mengandung pesan error dan tidak konsisten, sehingga perlu untuk melakukan pembersihan data lebih lanjut. Nah, yang kedua itu ada integration, yaitu proses terjadinya integrasi data. Nah, di mana sumber-sumber data yang berulang akan dikombinasikan dengan file lainnya ke dalam suatu sumber. Yang ketiga ada data selection. Nah, pada tahap ini data yang relevan dan sesuai dengan analisa dapat dipilih pada informasi koleksi tersebut. Nah, yang keempat ada data transformation. Nah, di mana data ini yang telah dipilih akan ditransformasikan ke dalam bentuk yang cocok untuk prosedur pengalihan lebih lanjut dengan cara melakukan proses normalisasi dan agregasi. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada data mining. Nah, pada tahap ini termasuk pada langkah-langkah utama untuk mengekstrak pola yang berpotensi sebagai sumber informasi yang berguna. Yang keenam ada partner evaluation. Nah, pada tahap ini masuk pada pola atau skema yang menarik dengan mempresentasikan pengetahuan yang telah diidentifikasi berdasarkan hasil pengukuran atau measure yang telah dilakukan. Yang ketujuh ada knowledge referentiation. Nah, merupakan tahap yang terakhir di mana hasil informasi berupa pengetahuan yang berhasil diperoleh akan disaji atau divisualisasikan kepada pengguna atau user. Selanjutnya ada 6 fase cross industry standard procedure for data mining atau CRISPM DM. Nah, di sini ada fase pemahaman bisnis atau business understanding phases. Nah, yang pertama itu ada penentuan tujuan proyek dan kebutuhan secara detail dalam lingkup bisnis. Yang kedua ada penerjemah tujuan dan batasan menjadi formula dari permasalahan data mining. Yang ketiga itu menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya ada fase pemahaman data atau data understanding phase. Nah, di sini yang pertama itu mengumpulkan data, yang kedua menggunakan analisa penyelidikan data untuk mengenali lebih lanjut data tersebut dalam pencarian awal. Nah, yang ketiga itu mengevaluasi kualitas data. Yang keempat, jika diinginkan, pilih sebagian kecil grup data yang mungkin mengandung pola permasalahan. Selanjutnya ini ada fase pengolahan data atau data preparation phase. Nah, yang pertama itu siapkan dari data awal, kumpulkanlah data yang akan digunakan untuk keseluruhan fase. Nah, yang kedua itu pilih kasus dan variabel yang ingin dianalisa dengan sesuai analisa yang dilakukan. Yang ketiga itu lakukan perubahan pada beberapa variabel jika diperlukan. Yang keempat itu siapkan data awal sehingga siap untuk perangkat permodelan. Selanjutnya ada fase permodelan atau modeling fase. Yang pertama itu ada pilih dan aplikasikan teknik permodelan yang sesuai. Yang kedua ada kalibrasi aturan model untuk mengoptimalkan hasil. Yang ketiga ada perlu diperhatikan bahwa beberapa teknik mungkin untuk digunakan pada permasalahan data mining yang sama. Yang keempat, jika diperlukan, proses data dikembalikan ke fase pengolahan data untuk menjadikan data ke dalam bentuk yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan teknik data mining. Selanjutnya itu ada fase evaluasi atau evaluation fase. Nah, pertama itu mengevaluasi suatu atau lebih model yang digunakan dalam fase permodelan untuk mendapatkan kualitas dan efektivitas sebelum disebarkan
sebarkan untuk digunakan. Yang kedua itu menetapkan apakah terdapat model yang memenuhi tujuan pada tahap awal. Yang ketiga itu menentukan apakah terdapat permasalahan penting dari bisnis atau penelitian yang tidak tertangani dengan baik. Yang keempat itu mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan hasil dari data mining. Selanjutnya itu ada fase penyebaran atau deployment fase. Nah, di sini menggunakan model yang dihasilkan, membentuk model tidak menandakan telah terselesaikan proyek. Contoh sederhana penyebarannya itu pembuatan laporan. Contoh kompleksan penyebarannya itu penerapan proses data mining secara paralel pada departemen lain. Selanjutnya itu ada pengelompokan data mining. Yang pertama ada association. Nah, di sini proses identifikasi atau relasi hubungan dari setiap kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi pada suatu waktu tertentu. Yang kedua ada classification. Nah, fungsinya ini untuk menyimpulkan beberapa definisi karakteristik pada suatu grup atau kelompok. Yang ketiga ada clusterization. Nah, merupakan proses mengidentifikasi kelompok dari produk atau barang yang memiliki karakteristik khusus. Nah, yang keempat itu ada descriptive. Nah, ini tuh tujuannya memahami lebih dalam mengenai data sehingga dapat mengganti setiap perubahan perilaku pada informasi tersebut. Yang kelima ada itu forensik. Nah, merupakan ini teknik peramalan data yang dilakukan untuk memperoleh gambar mengenai nilai suatu data di masa yang akan datang. Nah, sesuai pengumpulan informasi dengan jumlah informasi yang besar. Nah, selanjutnya ada predictive. Ini digunakan untuk menjelaskan suatu proses dalam menentukan sebuah pola pada suatu data. Nah, pola tersebut digunakan oleh berbagai variabel yang ada pada data. Yang terakhir itu ada sequencing. Nah, proses identifikasi tiap hubungan yang berbeda pada periode waktu tertentu. Selanjutnya itu ada tantangan dalam data mining. Yang pertama itu ada stability, yaitu besarnya ukuran basis data yang digunakan. Yang kedua ada dimensionality, banyaknya jumlah atribut dalam data yang akan diproses. Yang ketiga ada kompleks dan heterogeneous data, yaitu data yang kompleks dan mempunyai variasi yang beragam. Yang keempat itu ada data quality atau kualitas data yang akan diproses, seperti data yang bersih dari noise dan missing volume. Yang kelima ada data ownership dan distributive siap. Nah, data ini memiliki data dan bagaimana distribusinya. Yang keenam ada proses preservation, yaitu mengadakan kerahasiaan data yang banyak diterapkan pada data nasabah bank. Yang terakhir itu streaming data, yaitu aliran data tersebut. Nah, selanjutnya itu pengertian data. Nah, data itu himpunan data atau dataset merupakan kumpulan dari objek dan atributnya. Nah, atribut itu merupakan karakteristik atau sifat dari suatu objek. Contohnya warna mata seseorang, suhu, dan lain-lain. Nah, atribut juga dikenal sebagai variabel, flat, karakteristik, atau fitur. Perbedaan atribut dan objek di sini, atribut itu horizontal, sedangkan objek itu vertikal. Nah, di sini atribut itu, nilai atribut adalah angka atau simbol yang memberikan nilai pada atribut tersebut. Nah, tipe dari suatu atribut itu tergantung pada sifat yang dimilikinya. Pertama ada pembeda, ada urutan, penjumlahan, dan perkalian. Nah, berdasarkan tipe nilai yang diterima dominannya, atribut ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada atribut kategorikal. Nah, kategorikal atribut. Nah, di sini itu tipe dominannya merupakan simbol himpunan berhingga. Contohnya itu jenis kelamin, status, sama pendidikan. Nah, di mana itu ada simbolnya masing-masingnya. Kalau jenis kelamin L dan P, kalau menikah itu status itu menikah dan belum menikah. Kalau pendidikan itu SD, SMP, dan seterusnya. Yang kedua itu ada atribut numeric atau numeric atribut. Nah, di sini itu dominannya yang berupa bilangan real atau integer. Nah, contohnya itu umur dan gaji, dan itu benar-benar mutlak. Ceritanya gajinya 4 juta. Nah, itu tulisannya 4 juta, dan umur ceritanya 50 atau 20. Nah, itu benar-benar bilangan real positif. Nah, atribut numeric ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada interval dan rasio. Nah, interval ini mempunyai
sifat bahwa perbedaan antara nilai-nilainya itu sangat berarti. Contohnya tanggal, suhu, dan kan suhu itu dalam Celsius dan Fahrenheit. Nah, kalau rasio itu baik beda maupun rasionya sangat berarti. Contohnya itu suhu dalam Kelvin, panjang, waktu, jumlah. Nah, kita dapat menyatakan bahwa orang itu berumur 20 tahun 2 kali lebih tua dari yang berumur 10 tahun. Nah, selanjutnya itu ada atribut berdasarkan jumlah nilai yang dibedakan menjadi 2, yaitu atribut distrik dan atribut kontinu. Nah, atribut distrik ini hanya menggunakan sebuah himpunan nilai berhingga dan himpunan nilai tidak berhingga yang dapat dihitung. Contohnya zip kode, jumlah, atau himpunan kata dalam kumpulan dokumen. Nah, kalau atribut kontinu ini menggunakan bilangan real sebagian nilai atribut, contohnya suhu, ketinggian, atau berat. Selanjutnya itu ada karakteristik umum himpunan data atau dataset. Yang pertama itu ada dimensionality. Nah, dimensionalitas ini dari sebuah dataset atau jumlah atribut yang dimiliki oleh objek-objek dalam dataset. Nah, data dengan jumlah dimensi kecil ini mempunyai kecenderungan berbeda secara kualitatif dibanding dengan data dimensi tinggi. Nah, kesulitannya yang berhubungan dengan data dimensi tinggi ini sering disebut cross of dimensionality. Nah, untuk itu pada tahap processing perlu dilakukan pengurangan dimensinya atau dimensionality reduction. Yang kedua itu ada seperti, nah, untuk beberapa dataset misalnya dalam fitur asimetri, nah, kebanyakan atribut dari suatu objek mempunyai nilai 0 dan biasanya kurang dari 1% mempunyai nilai tidak 0. Nah, sparsity ini mempunyai keuntungan dalam waktu komputasi dan penyimpanan data. Yang ketiga itu resolution. Nah, sifat dari data berbeda dengan resolusi yang berbeda. Nah, pola dalam data bergantung pada level resolusinya. Nah, jika resolusi terlalu baik atau tidak ada perbedaan atau halus, pola mungkin tidak akan kelihatan. Jika resolusi terlalu kasar, pola juga akan menghilang. Yang keempat itu record data, yaitu data yang terdiri dari sekumpulan record yang masing-masingnya terdiri dalam satu set atribut yang tetap. Nah, yang pertama itu ada data matrik, data dokumen, dan data transaksi. Yang kelima itu ada data graph, yaitu data yang terdiri dari simpul, node, dan rusuk edge. Yang termasuk dalam data graph ini diantaranya HTML atau links dalam www. Nah, yang keenam itu data tururut atau order data. Nah, data ini memperlihatkan urutan nilai-nilainya. Nah, selanjutnya kualitas data. Nah, permasalahan kualitas data ditinjau dari aspek pengukuran data dan pengumpulan data. Nah, yang pertama itu kesalahan pengukuran, nah, atau measurement error. Nah, problem yang umum terjadi, nah, nilai yang dicatat berbeda dari nilai sebenarnya. Untuk berbeda tingkat pada atribut kontinu, beda hasil dari pengukuran disebut dengan error yang termasuk dalam kesalahan pengukuran. Di sini ada noise. Noise itu merupakan komponen random dari suatu error pengukuran. Nah, noise ini berhubungan dengan modifikasi dari nilai asli. Nah, yang selanjutnya ada bias. Nah, bias itu suatu variabel dari pengukuran dari kualitas yang sedang diukur dengan pengukuran antara mean dan nilai kualitas yang diketahui. Selanjutnya ada precision. Nah, di sini itu kedekatan dari pengukuran berulang atau kualitas yang sama. Yang terakhir itu ada akurasi. Nah, ini kedekatan pengukurannya terhadap nilai sebenarnya dari kualitas yang sedang diukur. Selanjutnya itu ada pengolahan data awal atau processing data. Nah, data ini atau kernel discovery ini in database atau KKD ini mengalami beberapa proses pengolahan. Nah, sebelum diterapkan algoritma dalam data mining terhadap sebuah dataset, perlu dilakukan pengolahan data awal. Nah, yang pertama itu ada pengumpulan atau aggregation. Nah, proses kombinasi dua atau lebih atribut atau objek dalam satu atribut tunggal atau objeknya. Misalkan sebuah dataset yang berisi data transaksi yang mencatat penjualan hari di Indomaret.
produk-produk di lokasi di Indomaret. Nah, di sini ada nama barang, not transaksi, lokasi tokonya, tanggal sama harganya. Nah, selanjutnya itu proses pengumpulan aggregation adalah dilakukan untuk mendapatkan sebuah transaksi agregasi terhadap data pada tabel tersebut. Nah, misalkan untuk mendapatkan informasi penjualan harian untuk suatu lokasi toko saja, atau untuk melihat transaksi harian satu buah produk saja. Nah, pada proses ini atribut kualitatifnya seperti harga dapat digabungkan atau dikombinasikan dengan operasi sum atau rata-rata. Nah, tujuannya itu untuk pengurangan data, untuk perubahan skala, dan lebih menstabilkan data. Nah, yang kedua itu ada penarikan contoh atau sampling. Nah, di sini itu untuk seleksi data. Nah, proses ini sering digunakan untuk penyiapan atau penyelidikan dan analisis data terakhir. Nah, penarikan data ini digunakan dalam data mining karena pengolahan himpunan data yang diinginkan secara keseluruhan sangat mahal dan menghabiskan waktu. Prinsip utama untuk menarikan contoh yang efektif yang pertama itu menggunakan suatu contoh yang akan dapat bekerja hampir sebaik menggunakan dataset keseluruhan. Jika contoh tersebut referensi atau bersifat mewakili, suatu contoh dikatakan referensiatif jika paling tidak mempunyai sifat yang sama dengan yang diperhatikan sebagai himpunan data asli. Nah, ada beberapa tipe penarikan contoh. Yang pertama, penarikan contoh ada sederhana, penarikan contoh tanpa penggantian. Nah, penarikan contoh dengan penggantian, penarikan contoh bertingkat atau staged sampling. Nah, yang ketiga itu pengurangan dimensi atau dimensionality reduction, yaitu pengurangan atribut karena atribut tersebut tidak semuanya terpakai. Nah, manfaat dari pengurangan dimensi itu mencegah terjadinya efek dari dimensionality, mengurangi jumlah waktu dan memori yang dibutuhkan oleh algoritma data mining, membuat data lebih mudah divisualisasikan, membantu untuk mengurangi fitur-fitur yang tidak relevan atau mengurangi gangguan atau DRAM. Nah, teknik-teknik yang bisa digunakan untuk reduksi jumlah dimensi itu, yang pertama itu ada Fishwell Continuity Analysis atau VCA. Yang kedua itu ada Singular Wall Decomposition. Yang ketiga ada Supervision dan Linear Touchscreen. Nah, yang keempat selanjutnya itu pemilihan fitur atau fitur subset selection. Nah, yaitu salah satu cara untuk mengurangi dimensi dengan memilih fitur yang tepat atau hanya menggunakan atribut-atribut yang diperlukan. Yang kelima itu pembuatan fitur atau fitur creation. Nah, di sini merupakan proses pembuatan atribut baru yang dapat menangkap informasi penting dalam suatu himpunan data yang ada. Nah, ada 3 metodologi umumnya. Yang pertama itu ada ekstraksi fitur atau domain spesifik. Yang kedua itu ada pemetaan data ke ruang menggunakan transformation filter atau transformation overlay. Yang ketiga itu konstruktur fitur dengan mengubah fitur-fitur atau combining fitur. Yang keenam itu ada pendiskritan dan pembinaran. Nah, membentuk data-data dalam bentuk atribut kategorikal, sedangkan algoritma association-nya itu memerlukan data dalam bentuk atribut biner. Nah, pendiskritan itu transformation atribut continue ke dalam bentuk atribut kategorikal, sedangkan pembinaran itu transformation atribut continue meskipun discrete ke dalam bentuk atribut biner. Nah, pembinarannya itu nilainya hanya 0 dan 1. Salah satu teknik pembinaran itu jika ada nilai M, maka salah satu teknik pembinaran itu jika ada M nilai kategorikal, maka beri untuk setiap nilai tersebut dengan sebuah nilai integral yang unik pada interval 0, M1. Sedangkan jika atribut ordinal, maka urutan harus diperhatikan dalam proses pemberian nilai. Nah, yang kedua itu
mengkonversi tiap nilai integral tersebut ke dalam bilangan linear. Transformasi dari atribut kontinu ke dalam atribut kategorikal ini meliputi dua. Yang pertama itu menentukan beberapa banyak kategori, yang kedua itu menentukan bagaimana pemetaan nilai-nilai dari atribut kontinunya ke kategori-kategori. Nah, pendeskriptifan ini untuk tujuan klasifikasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada unsubstantiation description, yaitu metode deskripsi tanpa menggunakan informasi kelas. Nah, pendekatan yang digunakan itu pendekatan with equality, membagi rank atribut ke dalam jumlah interval. Yang kedua itu equal frequency atau QUIL dapat, yaitu menentukan objek-objek dengan jumlah yang sama dalam tiap interval. Nah, yang kedua itu supervised discrimination. Salah satu pendekatan dalam supervised discrimination itu entropy based accord yang langkahnya sebagai berikut, itu menentukan entropy dan entropy total. Nah, yang terakhir itu ada transformation attribute atau attribute transformation. Nah, yaitu fungsinya itu memetakan keseluruhan nilai dari atribut yang diberikan nilai-nilai pengganti yang baru, sehingga nilai yang lama dapat dikenal dengan nilai-nilai baru, atau mengubah atau mengkonversi desimal menjadi skala min 1 sampai 1. Nah, selanjutnya itu pengertian dataset. Nah, dataset itu sekumpulan data yang disusun secara struktur. Nah, biasanya itu dataset itu dipresentasikan dalam bentuk tabel alias baris dan kolom. Nah, tiap baris dan kolom biasanya mewakili variabel tertentu. Nah, contohnya misalkan suatu kolom mewakili jumlah seekor siswa, sedangkan barisnya itu mewakili kelas siswa. Dengan kata lain, salah satu fungsi database itu untuk memperhatikan hubungan antara variabel, khususnya jika jumlah data dan variabel yang diteliti cukup bervariasi. Nah, perbedaan data set dengan data dan database. Nah, dataset itu sekumpulan data yang disusun secara struktur, sedangkan data itu sekeping fakta atau informasi yang menampilkan data tertentu. Kalau database itu tempat di mana kumpulan data disimpan. Nah, ketiganya itu mempunyai peran yang berbeda, walau begitu ketiganya itu saling berhubungan. Misalnya, kamu sedang mengumpulkan data nilai dengan menggunakan Excel. Nah, setiap nilai siswa itu yang kamu masukkan ke Excel adalah data. Lalu tabel yang kamu buat di Excel itu dataset, sedangkan Excel-nya itu database-nya. Karena di sana kamu menyimpan, mengolah datanya. Jadi satu database berisi banyak dataset dan satu dataset bisa berisi banyak data. Nah, jenis-jenis dataset yang pertama itu ada numeric dataset. Nah, numeric ini jenis data yang paling sederhana karena isinya hanya data yang berupa angka. Selanjutnya itu ada correlation dataset. Nah, correlation dataset itu jenis data set yang berisi data yang memiliki korelasi atau saling berhubung satu sama lain. Yang ketiga itu categorical dataset atau jenis data yang biasanya digunakan untuk membagi sekumpulan data ke dalam dua kategori yang berbeda. Yang keempat itu ada bivariative dataset, artinya dua variabel. Jadi jenis dataset ini menggambarkan hubungan antara dua variabel. Yang terakhir itu multivariative dataset. Nah, multi ini dataset yang mengandung lebih dari dua variabel. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.